Iya, halo, saya Marta Sasongko. Kali ini saya ajak Anda untuk ngobrolin barang dan jasa. Barang dan jasa mana ya? Ternyata belanja pemerintah itu bukan sekedar urusan beli-beli barang atau jasa, tapi di baliknya itu ada proses panjang dari merencanakan kebutuhan, kemudian mencari penyedia sampai barangnya diterima dan semuanya itu dibiayai oleh APBN atau APBD. Nah, yang sekarang ini kita mau obrolin adalah e-purchasing. Kalau biasanya kita belanja online lewat marketplace ya, ini kalau ibu-ibu ditanya pasti sangat familiar ya. Mirip lah seperti itu, pemerintah juga punya versi marketplace-nya ya, versi e-katalog atau toko daring. Nah, seperti apa mekanisme toko daring ini yang mendukung belanja pemerintah yang katanya lebih cepat, lebih efisien dan transparan? Kemudian juga ada pertanyaan peluang apa saja yang terbuka bagi para pelaku usaha. Nah, ini kemungkinan buat Anda yang bisa menjadi penyedia. Di obrolan kali ini temanya adalah belanja pemerintah zaman now. Kita akan mengenal e-purchasing lewat toko daring. Bersama saya Marta Sasongko, saya sudah bersama juga dengan 3 narasumber. Kita nanti akan tanyakan bagaimana regulasi yang mengatur, kemudian manfaatnya buat perekonomian di DIY, tantangan dan juga peluangnya. Bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Pak Amir Syarifuddin. Pak Amir, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Iya, sehat, seger pokoknya kalau Pak Amir. Hari ini kita ngomongin belanja pemerintah ya Pak? Boleh, Iya. selain itu juga boleh kok. Pastinya kalau dengan Pak Amir. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, e-purchasing ini kan sudah mulai kelihatan nih Pak, transparan ya Pak jadinya ya. Transparan, akuntabel, Betul. dan kami dukung itu. Oke, nanti dukungannya seperti apa kita tanya lebih lanjut. Jelas. Maka yang kita hadirkan juga tentu saja ini pengelolanya, kita akan nanti ngobrol banyak tentang secara teknis seperti apa sih. Sudah hadir Mbak Dewi Rembulan STP, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda, Biro Pengadaan Barang Jasa Setda DIY. Mbak Dewi. Selamat pagi. Iya, apa kabar Mbak? Ya. Waalaikumsalam. Baik. Emang barang dan jasanya banyak yang disediain Mbak? Banyak. Jangan- Komoditasnya Jangan Jangan banyak. keras-keras, belum sarapan dia. Oh iya. Nanti habis ini kita sarapan, Pak. Loh, itu salah satu nanti yang dicari Oh, di iya. Betul, pengadaan betul, barang betul. ya. Ya. Mungkin apa buat sarapan pagi. Mami, ya. makan minum rapat. Oh iya, betul, betul, betul. Nah, kemudian juga ada pengolah data dan informasi Biro Pengadaan Barang Jasa Setda DIY, Mbak Ari Nur Safitri AMD. Mbak Ari. Pagi. Iya, kenapa belum sarapan juga? Belum sarapan juga kebetulan. Terlalu pagi nih kayaknya ya. Ngomongin apa barang dan jasa belum sarapan gitu kan ya Iya. kita ya. Iya. Oke, kalau ngomongin tentang toko daringnya, kita mulai dengan sebenarnya toko daring ini buat apa tuh Mbak Dewi? Boleh diceritakan keberadaan toko daring untuk pemerintah ini apa sih sebenarnya? Oke, izin ya Pak Amir ya. Monggo. Terkait dengan toko daring itu sebenarnya kalau bahasa masyarakatnya pasar digital. Kalau kemudian kita lihat di aturan peraturan presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ada sebutan loka pasar. Artinya pasar digital yang kemudian kita bisa transaksi jenis barang atau jasanya. Ada banyak kebutuhan pemerintah tuh Mbak, yang kemudian bisa diakomodir belanjanya melalui toko daring. Bahkan sampai saat ini konstruksi yang kemudian sifatnya bisa distandarkan, bisa ditransaksikan juga nih di toko daring atau loka pasar. Jadi ini kalau kita mau tarik mungkin sekian tahun yang lalu, sebelum ada ini kan pemerintah daerah kalau belanja itu ya Betul. kemana aja gitu ya sumbernya. Nah sekarang dikumpulin secara online gitu dan kemudian pembelanjaannya lewat situ gitu ya gambarannya. Betul, Oke. betul. Behavior masyarakat kan ini berubah ya, dari dulu manual kemudian beralih ke digital. Semuanya ada dalam genggaman. Begitu juga kami melakukan transaksi melalui sistemnya apa ya, pasar digital tadi. Di situ banyak kemudian pasar-pasar yang terbentuk, di dalamnya ada tenan-tenan atau merchant-merchant yang kemudian kita transaksikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau ditarik sampai sekarang tersedianya barang atau jasa di sana makin banyak. Makin banyak Mbak, itu dilihat dari porsi rencana umum pengadaan DIY ini. Kalau dipilah dari metode pengadaan itu kan banyak ya. Salah satunya yang kita bahas hari ini e-purchasing. Ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada kemudian tender atau seleksi. Nah, kalau dilihat di kuenya atau porsinya, e-purchasing ini sekarang menduduki peringkat pertama di angka 55% dari total belanja pengadaan di DIY.
jadi pilihan untuk Betul, mencari ininya. karena tadi Pak Amir ngendiko ada faktor kemudahan, kemudian barang atau jasanya terlihat, Lengkap juga. kompetitif Iya. dari harga yang ditampilkan juga terlihat. Oh, kompetitif. Maksudnya Betul. harganya bisa lebih murah. Betul, kalau kita mau belanja kertas di toko A, toko B, toko C dengan spesifikasi yang sama, kita bisa lihat nih harga mana yang paling bersaing. Kalau bahasa kita harga yang terbaik, Pak. Iya, itu terbaik. Karena ada proses pengiriman di situ. Jadi kalau kita beli barang, maunya kami, butuhnya kami, itu sampai dengan barang itu dipakai gitu ya. Itu selaras Mbak dengan tujuan pengadaan. Kalau kita lihat di norma peraturan presiden itu ada tujuan pengadaan. Ada 8 tujuan pengadaan. Nah, di situ salah satunya ada kita memprioritaskan UMKM atau UMKK, usaha mikro kecil di situ. Nah, teman-teman pedagang kecil ini bisa kemudian melakukan onboarding di pasar digital atau loka pasar tadi. Karena kalau kita lihat kebijakan pengadaan yang dirumuskan oleh teman-teman LKPP itu tujuannya salah satunya adalah transformasi tata kelola pengadaan. Dengan apa? Dengan 3 pilar, 1 kelembagaan, 1 SDM, yang 1 adalah sistem informasi ke arah digitalisasi pengadaan. Kita nggak mau kalah dengan masyarakat yang sekarang sudah kekinian gitu ya, yang udah pakai Belanjanya lewat semuanya, handphone, betul. pemerintahnya enggak, gitu kan. Dulu kalau belanja apapun kan sekarang tinggal scroll Iya. aja kan. Mau pilih pengiriman yang hari ini sampai 1 jam sampai besok sampai, itu semuanya bisa di-share. Gitu sih, Dan Mbak. ini ada payung hukumnya nih, Mbak Ari, ada payung hukum yang memayungi adanya keberadaannya toko daring ini. Iya, kalau toko daring sendiri itu di Perpres 16 tahun 2018 dan juga perubahannya itu sudah disebutkan di situ. Terus kemudian kalau toko daring sendiri ini itu tuh ada peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 itu tentang toko daring dan juga katalog elektronik. Jadinya memang payung hukumnya itu ada jelas. Kemudian dari aturan itu ada aturan-aturan turunan, ada aturan turunannya yang kita terapkan di Pemda DIY. Itu ada SE Sekda juga, itu tentang belanja menggunakan toko daring, atau dulu itu sebutannya pertama itu bela pengadaan. Bela Pengadaan. Iya, bela pengadaan itu khusus itu DIY ya? semua, Oh, semua, oke. ya. Jadi istilahnya itu bela pengadaan atau toko daring. Kalau dulu di awal itu gencar-gencarnya namanya bela pengadaan. Jadi awalnya bela pengadaan, terus SE Sekda itu mengatur untuk semua OPD di DIY belanja menggunakan bela pengadaan seperti itu. Dan itu tuh awalnya 25% nih untuk belanja makan minum dan juga ATK. Kemudian kok kayaknya belum optimal ya. Kemudian ya dinaikkan. Sekarang Ada jadi berapa SS. persen? Kalau sekarang udah nggak ada persenannya, jadinya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin Iya. kalau bisa diadakan lewat Toko daring, ya toko daring atau katalog ya. Ini kayaknya dulu Sebanyak-banyaknya. waktu mau harus menjabat ini tuh harus paham payung hukum, hafal gitu ya? Iya. Harus lulus dulu, harus lulus sertifikasi pengadaan dulu, Mbak. Gitu ya? Iya. Iya. Nah, karena sertifikasi jelas, maka harus hafal undang-undangnya. Undang-undang. Sampai per pasalnya hafal loh ya, Pak. Kalau Pak Amir kan mungkin jelas beliau yang bikin aturannya. Tapi lihat Enggak, itu impres sana. aturan ke daerahnya seperti apa sih Pak? Kemudian itu mendukung pengadaan, apalagi total di DIY ini kan juga ada banyak usaha kecil yang mungkin bisa terbantu dengan Ya. itu. Dukungannya Kalau Dewan perda sendiri yang gimana? jelas ini ya gubernur sudah membuat SE ya. Surat Ya, edaran. Surat edaran. Kalau kita ya menggunakan perda tentang transparansi itu bisa menjadi salah satu saja, Betul, salah satu betul, saja. Pak. Transparansi ini kan semakin transparan ini pengadaannya. Mau tinggal pilih. Berarti ini kan membuka peluang teman-teman anak-anak muda yang paham IT untuk melakukan bisnis di situ itu. Maka Pemda DIY ya bahasanya ya harus taat pada impres yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan yang paling kaya itu pemerintah. Kenapa Yang Pak? yang punya duit pemerintah kok sekarang. Hari ini juga ya Pak? Ya, sampai kapanpun, Iya, sampai iya. kapanpun itu pemerintah. Pemerintah buat aturan semacam itu harus ditaati. Yang namanya pemborong itu kaya ketika dikasih pekerjaan oleh pemerintah. Kalau tidak ya sama saja.
Iya. Nah sekarang pemerintah membuka peluang anak-anak muda yang punya potensi, punya kemampuan untuk melakukan apa lewat online ya, biasanya itu ya sangat terbuka. Tinggal sebetulnya bagi kami sebagai anggota dewan yang buka peluang itu, memberikan informasi kepada masyarakat. Ini loh caranya terlibat urusan dengan pembangunan. Kalau dulu mengerjakan proyek itu kan agak tabu ya. Betul. Tapi sekarang kan sudah di-up oleh media, bahasanya oleh pemerintah, termasuk aturannya, impresnya sudah, sampai SE-nya sudah, lah tinggal kita mendorong saja. Hari ini juga memberikan informasi kepada anak muda, yuk ikut terlibat urusan dengan pembangunan. Begitu Pak Marta. Tergantung kapasitas masing-masing Kapasitas ya. dan isi tasnya tadi. Kapasitas, isi tas. Gitu? Iya, betul. Isi tas itu ya kemampuan finansialnya untuk terlibat urusan dengan e-katalog tadi. Begitu. Jadi ini penyedianya bisa semua orang ya? Semua. Bisa. Iya. Ya, bisa semua orang. Kalau Asal- bisa digambarin apa aja sih Mbak kebutuhan pemerintah daerah tuh? Kan biar tahu peluangnya yang disampaikan Pak Amir, Ya, ya kan? tadi disebutkan misalnya kertas ya. Betul. Alat terus apa tulis, lagi? alat tulis kantor ya. Ya, peniti boleh nggak? Paling banyak. Boleh Pak, Oh, kalau boleh, dibutuhkan. sebenarnya boleh Kalau dong. dibutuhkan boleh. Iya, dibutuhkan boleh. Yang kecil-kecil aja gitu. Oh, dari yang Iya. kecil pun bisa. Bisa. Ya? Iya. Ada 3 kategori besar sih Mbak. Jadi barang, jasa, dan sistem informasi atau software. Ya. Jadi barang itu yang kita butuhkan seperti mebel, kertas. Kalau pamannya teman-teman di pelayanan butuh komputer itu termasuk barang. Jasa itu ada jasa lainnya, ada cleaning service, ada keamanan, security. Iya. Kemudian Kalau pembawa acara boleh nggak? boleh Pak. Boleh ya? Nanti kan jadi MC Pak. Itu jasa. Oh, itu iya. jasa. Maksud saya seperti itu. Jadi Biasa. ini Bisa, Pak. persaingan kan semakin Mbak Iya, Mbak iya. Marta harus siap-siap untuk bersaing dengan yang lainnya ya. Betul, betul. Bahkan Dan sekarang transparan kan Oh iya, Pak? transparan dong. Iya. bahkan sekarang di aturan yang baru jasa konsultasi bisa masuk ke purchasing Pak. Iya. Oke. Tapi ketentuannya memang belum diatur lebih lanjut. Jasa konsultasi seperti apa yang kemudian bisa ditransaksikan melalui purchasing gitu ya. Kalau Purchasing. jasa konsul kan pasti terikat dengan tenaga ahli. Dan Iya. ada olah pikirnya di situ. Nah, kita belum tahu nih aturan ke Standar depan ya. seperti apa betul. Standarisasinya ya. Betul. Apakah kemudian nanti jasa konsultan perencanaan gedung dia bikin outputnya DED gitu ya Pak dengan rumah tipe 4-5 gitu. Nanti standarnya seperti apa, tarifnya seperti apa, mungkin bisa seperti itu. Tapi kita belum Mungkin tahu. termasuk tadi ya rumah terus nanti tahan gempa atau tidak kan Betul. juga penting. Oh, artinya ini akan terus Tipe-tipe. berkembang ya Oh, iya. sesuai dengan kebutuhan. Iya, Betul, kalau betul. ini masyarakat termasuk generasi muda kita tidak siap-siap ya ketinggalan zaman. Iya. Itu. Artinya juga bisa melihat kebutuhan pemerintah apa saja dan kalau kita punya sesuatu yang bisa ditawarkan ke sana itu boleh bersiap-siap Kan untuk bisa. anu di apa dimediakan ya, dipublikasikan. Dipublikasikan. Iya, Dipublikasikan pakai di sirup itu. kebutuhan itu. Iya. Pakai Betul. sirup dan lain sebagainya, bukan sirup-sirup minum lah. Tidak ada minum ini. Itu loh maksud saya itu. Sirup itu apa Mbak? Sistem informasi Rencana umum. rencana umum Rencana umum. pengadaan. Ya. Jadi di situ itu ada semua pengadaan yang ada di OPD di DIY itu ada nanti pilih di kementerian pun ada juga sebenarnya. Kalau di DIY sendiri nanti di situ ada rinciannya apa aja yang diperlukan di DIY. Jadinya penyedia-penyedia itu bisa lihat dari situ. Oh aku bisa ini nih? Iya nih bisa nih nyediain ATK, bisa nih nyediain makanan. Jadi bisa daftar aja di tadi itu. Jadi dari Dia semakin semakin apa? Semakin enak. Iya, teman-teman Pak. itu. Iya, Iya, dah, semakin betul. enak, Karena transparan. tadi ya. Informasinya banyak Mbak, Informasinya. bisa diakses di mana saja. Oke. Jadi jangan Buka. takut bergabung dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Iya. Karena sudah friendly. itu ngomong-ngomong tapi susah nggak sih? Ya kan tadi Bapak ngendiko semua orang bisa, anak muda bisa, peluangnya bisa. Iya. Tapi ngomong-ngomong jadi penyedia itu tuh gampang apa enggak sih? Jadi penyedia gampang. Yang susah adalah konsisten untuk memenuhi kebutuhannya Mbak. Oh, sama dengan Jadi, kalau buka toko betul. ya. Kalau kita mau beli gudegnya itu rasanya stabil, kita pasti akan langganan terus. Iya. Tapi kalau tiba-tiba gudegnya itu loh kok ini udah basi ya rasanya nggak enak, kita akan bahasa Jawanya jinjo, nggak akan kemudian langganan. Itu behavior yang kemudian kita bangun bahwa teman-teman pelaku usaha ketika mau bekerja sama dengan pemerintah ya dia konsisten dengan apa yang ditawarkan. Itu yang penting. Kinerjanya harus Ya, bagus. maka saya usulkan kepada beliau Mbak Dewi itu salah satunya adalah mengadakan pelatihan. Kita membuka peluang informasi ini tidak hanya di elit pemerintah daerah, tapi undanglah anak-anak muda membangkit ekonomi, memahamkan cita rasa
yang pakai katalog dan lain sebagainya, saya kira penting. Anak-anak muda kita itu sekarang cerdas-cerdas kok, bahkan lebih pinter-pinter ya Pak? Lebih pinter-pinter daripada saya itu maksudnya. Aku jujur. Tapi pengalamannya kan jauh Pak. Oh iya. Berbeda. Kompetensinya. Maksud saya anak-anak muda kita itu bisnisnya sudah, saya baru menemukan anak muda yang umur 30 tahun, tapi omsetnya per bulan juga di angka miliaran gitu, karena ya tadi ikut tender, ikut lelang atau mungkin bisnis online. Saya kira ini dibukalah peluang itu, peluang untuk membuka teman-teman UMKM yang bisa mengungkit ekonomi. Oke. Gitu. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi peluangnya berarti sangat luas, tergantung nanti lihat di sirup ya, sirup yang nggak manis. Informasi apa yang mungkin akan menjadi bagian kita untuk kita menjadi penyedia. Tapi di situ ada konsistensi dan komitmen untuk bisa melayani. Nah, kita akan bahas nanti sebentar lagi lebih dalam lagi bagaimana sebagai penyedia sudah, kemudian bagaimana e-purchasing ini akan bisa membantu pemerintah. Betulkah seberapa harganya tadi sangat bersaing. kompetitif. Nah, kita bahas sebentar lagi ya, jangan kemana-mana. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota, selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat, bersama masyarakat. Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di SIRUP merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah.
Kita masih ngomongin belanja pemerintah sekarang sudah lewat e-purchasing, lewat toko daring. Nah, kita tadi ngobrol banyak dan sekarang saatnya kita pengen tahu kalau pemerintah itu mau belanja itu seperti apa. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya yang ngelola ini siapa sih? Kalau misalnya marketplace di luar sana kan jelas nih. Kalau oranye ini, kalau hijau ini gitu ya. Kalau di ini marketplace-nya pemerintah ini terus siapa yang mengelola? Kalau toko daring itu sendiri, mohon izin ya, Iya. Pak, Mbak. Kalau toko daring itu sendiri dikelolanya oleh LKPP. LKPP, Tapi di dalam toko daring itu ada beberapa marketplace di dalamnya. Nah, Oh. jadi ya ada beberapa Jadi, marketplace. Kemudian ada yang penyedia-penyedia yang dalam bentuk sudah sebagai marketplace. Ada di Iya, sana. jadi nanti ada merah, kuning, hijau di situ. Bisa masuk sana. Ya, jadi tapi kalau misalnya toko daringnya sendiri dikelola LKPP, tapi untuk aplikasi-aplikasinya itu dikelola marketplace-nya sendiri. Jadinya nanti ketika ada error sistem, ada kendala di aplikasinya, itu di-handle oleh marketplace-nya sendiri, platform-platform itu. Jadi kalau penyedianya berarti bisa secara personal, Iya. bisa mereka bagian dari marketplace. Marketplace ya. Oh. Iya, jadinya penyedia-penyedia itu bisa daftar ke marketplace A, B, C itu monggo mawon. Berarti kalau saya sebagai penyedia dan sudah ada di marketplace, saya nggak perlu daftar sendiri. Sudah termasuk di dalam Sudah situ. termasuk di Sudah dalamnya, masuk. ya, udah masuk. Udah Lebih masuk. gampang kalau gitu Iya, ya. iya. Kan bayangin mendaftarkan sendiri mungkin agak riwah gitu. Kalau ini yang sudah syaratnya banyak. Iya, Ya. oke. Menarik. Nah, kalau yang bagi apa namanya pembelanja, ini mereka tuh gimana sih prosesnya kalau belanja di situ, Mbak? Pemerintah daerah itu kan ada misalnya banyak banget nih pilihannya. Kemudian juga ada yang penyedia khusus dari DIY gitu ya, Pak. Kan tadi Bapak mendorong yang DIY ya. Terus biar mereka belanja yang dari DIY aja dong, gitu-gitu. Itu gimana tuh? Oh, jadi gini, kalau kami di pemerintah ada tahapan namanya perencanaan. Tadi Mbak Ari bilang perencanaan itu harus diumumkan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan. Saya contohkan sirup, Pak. Makan minum rapat gitu, Mbak. Iya. Kita pilih di katalog atau loka pasar atau toko daring tadi, kita ketik aja makan minum rapat atau snack rapat. Nanti akan muncul semua. Nah, kalau makan minum rapat, rapatnya di Kepatihan gitu ya, Mbak, kita nggak mungkin pilih penyedia yang ada di Bangka Belitung nih. Iya Ya dong. nggak mungkin kan, pengirimannya jauh, nanti sampai nggak bisa dikonsumsi. Nah, ada fitur filter di situ, kedekatan dengan lokasinya. Kemudian ada tagging apakah dia UMKM atau lokal. Kemudian ada tagging, sekarang pengadaan itu kan ada isu pengadaan berkelanjutan nih atau green procurement. ya. Ada labeling produk hijau di situ. Nah, kebutuhan itu kemudian kita sortir, kayak kita pakai marketplace swasta gitu ya, kebutuhannya apa, mau kirim kapan, itu bisa kemudian dijustifikasi di situ. Tapi masuk sibakul nggak? Ada syarat sibakul misalnya gitu? Belum ada, Pak. Belum ada, Sibakul ya? itu kan dari Dinas Koperasi dan Iya. merupakan market hub gitu ya. Iya. Harapannya nanti teman-teman Sibakul bisa join ke katalog atau loka pasar ini sehingga kita bisa transaksi di Termasuk yang di tenan-tenannya situ ya? Sibakul, betul. Jadi belum terintegrasi langsung. Belum terintegrasi Jadi kalau yang di langsung. Sibakul misalnya masih harus sendiri-sendiri kalau itu ya. Betul, tapi tadi jadi untuk bergabung ke pengadaan barang jasa pemerintah nggak susah. Artinya ketika bergabung siapkan saja KTP, NPWP, nanti bisa kemudian onboarding dalam loka pasar tadi. Produknya apa? Tapi Pak Men, kenapa Pak? Ini kan Mbak Dewi ini, Bu Dewi ini kan katanya mudah ya. Tapi masyarakat itu belum tentu paham loh ini. Iya. Kan? Betul. Karena kan Iya. tidak semuanya masih juga ada gagap teknologi Iya, ya. Betul, Ada betul. yang online itu teknologi, masih belum banyak. terus Itu ini gimana tuh Pak? Gimana ya? Bridgingnya. Ya kita itu Jembatannya. berpikirnya satu, harus ada sosialisasi. Entah nanti apa ya, kerjasama dengan perguruan tinggi Betul. atau anak-anak muda yang sudah punya usaha established lah, kuat lah, itu bisa diajak kerjasama. Jadi kolaborasi gitu. Ya apalagi ini bisa untuk tunjukkan sama lelang ya. Purchasing aja Pak. Purchasing-nya ini, ya, Pak, purchasing ya. Nah purchasing. itu misalnya gitu. Terus ini justru yang kami berpikir itu sampai ke depan itu kaitan dengan pengamanan administrasi ya. Akuntabilitas gitu ya Pak. Akuntabilitasnya ini kan sangat penting bagi kami. Dan saat ini ya tidak lepas dari pajak juga. Pak. Betul, kewajiban pajak masih terikat Pak. Itu Ya. jadi semakin agak menakutkan gitu kalau misalnya itu masih usaha kecil. Gimana tuh Pak? Ya gimana lagi ya, pajak menjadi kewajiban. Iya. Cuma sekarang ini menjadi masalah bagi pengusaha. Ya toh kami juga melihat
Saya Bu Dewi ya, ini lelang kita kan ada delosol-delosolan juga ya. Iya, Pak. Apa itu Pak? Delosol, tahu nggak? Rendah-rendahan Ya, harga. semakin paling rendah. Bahkan itu dia. ini saya ini kaitan dengan jenengan nggak? Kaitan dengan ini. Kita itu SHBG kita itu tinggi. Betul, Pak. Sementara harga di pasar itu jauh banget. Maka kemarin kita analisa itu bahkan mungkin bisa 70 sampai 75% dari harga yang ditawarkan. Nggak sampai 80 ya. Pak? Sampai 80. Nah, ini kan perlu apa ya, antisipasi, dan itu nggak salah karena mungkin pengadaannya bisa ambil misalnya bangket lah ya ini. Iya. Bangket pasirnya di situ atau apalah gitu. Nah, tapi ini perlu dianalisa kaitan dengan kemudahan tapi juga sebagai anggota dewan ya mengantisipasi jangan sampai nanti teman-teman ini menjadi korban IT tuh. Iya, betul. Gitu loh, Mbak. Kayak beli kucing dalam karung tuh Pak. Ya, jadinya. janganlah. Tapi ini pertanyaan menarik dari Pak Amir Iya. nih. Baik, sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh pembeli jasa ini, pembeli produk atau jasa ini? Apakah semata-mata harga yang kompetitif atau juga hal lain? Kan tadi ya delosor-delosoran itu mungkin karena selama ini harga terendah yang diambil. Betul, Gimana betul, sih betul. sebenarnya kalau pemerintah daerah, apalagi di DIY ini untuk membeli sesuatu, itu apa sih yang dipertimbangkan? Mungkin balik ke tadi purchasing ya Pak. Purchasing, Nanti ya. kalau tender kita bahas lagi ya. Iya. Oh ya, ini contoh saja kok. Nggak Jangan marah apa-apa. dulu, Mbak. Enggak marah. Nggak marah, Pak. Relate dengan situasi yang Ini sebelumnya gitu. saya mencontohkan di lapangan seperti itu gitu loh. iya, Maksudnya. iya. Kembali lagi ke laptop tadi. Kalau e-purchasing melalui katalog Lokapasar Ya. tadi, teman-teman di LKPP ada yang namanya patroli katalog, Patroli, Mbak. ya. Apa tuh? Jadi Patroli dia katalog. melihat kesesuaian harga yang dicantumkan, kesesuaian spesifikasi yang ditawarkan. Karena tadi kata kuncinya dirimu bilang kan konsisten dan komitmen. Betul. Ketika kemudian harganya melambung terlalu jauh, maka teman-teman LKPP punya kewenangan untuk men-take down barang atau jasa atau bahkan penjual di situ. Dilakukan freeze atau pembekuan dulu sehingga tidak bisa Kalau terjadi sesuatu yang ditransaksikan. mencurigakan gitu atau Betul. tidak. Nah, sekarang kelebihan versi 6 ini karena LKPP dibantu oleh teman-teman Telkom dan Telkom. sekarang ada teknologi yang namanya AI, Berarti kurasinya posisinya yang megang teman-teman kerjasama dengan LKPP. Telkom ya. Betul. Lebih nyaman. Pakai Pilih teknologi BUMN. AI juga, Pak. Ya. Jadi Kelebihannya apa dengan ada AI-nya? Jadi kalau dulu versi 5 itu prosesnya tidak sampai pengiriman dan pembayaran, Mbak. Pembayaran dan pengiriman itu terputus atau offline. berbeda ya. Salah satunya itu ya. Kalau sekarang transaksi di katalog itu sampai dengan pengiriman dan pembayaran. Jadi sama seperti kita masyarakat pada marketplace umumnya ya. transaksi di marketplace. Berarti gini ya Bu Dewi. Mm-mm. Ini saya bisa potong gitu. Boleh Pak. Artinya kalau mau pengadaan termasuk panjenengan di dinas itu lebih nyaman. Ya. Kalau ada orang yang mengganggu, Hex sudah ada kerjasama dengan Telkom. Betul. Sudah lebih Jadi tinggal aman. ngoyak itu, Mbak Marta ini yang suka hack gitu. Nah, gitu loh. Ketahuan ya. Udah ketahuan. Iya, udah ada timnya Pak. Udah ada Tim timnya ya? patroli tadi, Oh, tim tim patroli patroli ya. Jadi katalog. Dia sisi kerjasama keamanannya itu- pun ada. Betul. Ya berarti dengan Telkom itu kan resmi, bukan ecek-ecek lagi. Begitu. Itu soalnya juga kekhawatirannya Pak Amir ya, karena kan yang namanya, ya kita tahu semuanya ya, yang namanya sistem di online itu kan tidak semuanya aman, apalagi kadang-kadang nih kalau yang diselenggarakan oleh pemerintah kan sistem pengamanannya masih kurang. Nah ini ternyata sudah ada Saya jaminan pengalaman saya gitu ya. pribadi, pengalaman Iya, iya, bukan Pak. pengadaan ya. Pengalaman saya beli sesuatu itu antara gambar dengan yang dikirim itu Nggak sesuai. Beda. beda itu loh. Jadi repot. Pernah nggak Iya. pengadaan itu? Pernah Pak, kita beli nasi goreng ya, kemasannya bagus mau buat tamu, ternyata dia pakai kertas coklat dikaretin. Mbak. Dikaretin ya. Oh, Itu balik kita di konsisten dan komitmen lagi. Betul. Wah ini nggak bisa Artinya- diviralin kalau ini ya. artinya casing tidak menjamin isinya. Betul, spesifikasi. Belum tentu ya Pak ya. Iya. Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai, Mbak. Berarti ini pernah ya? berarti- Pernah, Pak. Nah, Ini berarti apa yang disampaikan Pak Amir tadi salah satu, itu kan salah satu hambatan ya, tantangan ya. Apakah juga bisa diantisipasi dengan supaya yang ditawarkan juga sesuai gitu loh dengan yang nanti Ya, berarti besok sampai. lagi nggak usah dimenangkan.
tendernya, Tidak dipilih. Kalau ada keluhan, jadi modelnya ada keluhan gitu atau gimana? Bisa kemudian ada pengaduan dan lain bisa kemudian ditangani. Kemudian ada yang namanya bintang nih Pak, Mbak. Biasanya kita Sama kan juga bicara, ada bintangnya. biarkan bintang bicara gitu ya. Nah nanti ada pemberian rating ke tenan-tenan atau penjual-penjual ya. Jadi kita bisa pilih mana yang kemudian kinerjanya atau performanya bagus dari segi suplai kebutuhan barang atau jasa, kita pilih tuh yang itu. Jadi hati-hati kalau udah ada review satu aja yang buruk gitu ya. Iya. Jadi mungkin menambahkan sedikit. Iya. Banyak Jadi juga boleh kok. Ya, mumpung masih pagi. Iya, jadi platform-platform itu sebenarnya itu juga melakukan pendampingan kepada UMKM. Jadinya ketika ada keluhan, oh yang ini itu nggak sesuai nih dengan fotonya. Nanti platform-platform marketplace itu mengadakan pelatihan untuk para UMKM, baik itu untuk pelatihan packaging atau untuk gimana penyusunannya biar cantik. Kadang kan kalau untuk suguhan tamu harus rapi ya. Nah, sedangkan UMKM itu kan ada yang mungkin tidak estetik mungkin ya, tidak estetik. Nah, itu ada Fotonya pelatihan aja ya. estetis gitu Iya, ya. itu kan ambil dari Google bisa ya. betul. Nah, itu biasanya marketplace pada melakukan pelatihan terhadap penyedia-penyedia itu. Kalau dari Marketplace, segi ya. pengawasan pernah nggak ngundang jadi susi, Tang? Kamu yang nanti yang Teman-teman dinas koperasi, Koperasi, Pak. ya. Atau bahkan di akhir bulan ini teman-teman LKPP ada pembinaan pelaku usaha, Pak. oh, Diundang di Hotel Ambarukmo nanti. Jadi teman-teman yang ada di katalog, nggak pernah ngundang saya ya. ini LKPP Pak, bukan kami ya. Mbak Marta dapat jatah nggak ini? Kan ada Belum toko, jadi penyedia, Pak. ada toko yang sudah tercantum di katalog tapi nggak iya. ada yang beli nih, Pak. Oh. Apa sih hambatannya mereka? Apa yang kemudian bisa ditingkatkan dari performanya mereka? Jangan-jangan gambarnya nggak menarik. Iya. Jangan-jangan ketika dipesan dia lama responnya, seperti itu. Nah, teman-teman dari pusat juga melakukan pembinaan. Kami dengan teman-teman dinas koperasi kemarin di Swissbel Kulon Progo itu juga ya. melakukan pembinaan UMKM. Berarti itu pada pengawasan pelaksanaan impres itu ya? Betul, kita Itu saling dari bahu mana? membahu ya. Kalau dari Dewan sendiri kan ini kan juga perlu ada pengawasan kan, Pak? Itu Oh iya, ini bagian dari proses. pengawasan ini. Oh, ini ya? Tadi Mbak Dewi, pengawasan. Ditanya gimana gitu ya, Pak ya. Kira-kira mau seperti apa gitu, sambil menjelaskan pada masyarakat. Yuk anak-anak muda ini yang sekarang mengeluh kaitan dengan pekerjaan, ayolah gitu. Ada peluang Mereka- sebenarnya iya, ya peluang. secara Betul. online ya. Ya, kami juga melakukan penelitian ini anak-anak muda sekarang ini itu kan pengennya di rumah pegang HP Sambil tapi rebahan lagi, dapat Pak. iya dapat uang banyak kan juga banyak itu. Iya, betul Pak. Tuh, dan nggak menarik jadi anggota dewan juga Dan katanya. enggak. Oh iya gitu ya. Kok gitu sih, Enggak Pak? apa-apa, Pak. Enggak ada lawan berarti ini, Bapak. Karena terbatas jadi kan hanya Iya, 55 orang. betul. Mbak Marta mau daftar kan harus masuk. Lawannya susah, Pak. Susah, Maksudnya ya? iya incumbent-nya berat. Pesaingnya berat Iya, ya, Pak. bener. Tapi ngomong tadi soal tadi harga kompetitif. Sebenarnya kalau kita belanja konven kan kita masih bisa nawar-nawar gitu kan. Nah, ini kan kalau daring gimana dong kalau misalnya kok harganya kayaknya ketinggian nih, nego-nego dikit dong. Bisa nggak sih? Bisa dong, Mbak. Bisa. Ada Masih fitur bisa? negosiasi di katalog. Oh. Jadi nanti ketika pengirimannya kok harganya mahal, harganya cuma 20.000 tapi pengirimannya 35.000, nggak bisa dong. Itu bisa kita lakukan nego. Ada fitur nego di situ. Oh, masih bisa nego Bahkan ya. betul. Gitu. Tahu nggak? Beliau kok putri-putri. Kenapa, Pak? Putri-putri itu lebih detail. Gender loh, Pak. Gender. Oh iya, Gender loh ini, Pak. selisih Masalah 5 harga. rupiah aja dipermasalahkan. Pak. Ya, maka narasumbernya diambil yang putri-putri. Bidangnya juga putri-putri. Saya dari awal itu sudah nebak, ini orang putri itu teliti. Tapi sangat hitungan. Iya. Gitu, hitungan itu selisih 5 rupiah aja. Iya. Nah, ini tanya aja nih, tanya nih. Kalau Ini bahasa- behavior belanja gitu ya disediakan di situ ya. Bahasa kerennya value for money-nya biar meningkat. Oh, betul. Berapa? Biar Sesuai, sesuai Pak. dengan tujuan pengadaan kan. Oh Pak. gitu ya. Bagaimana Semakin mendapatkan irit, kualitasnya terjaga, pelaksanaannya tepat waktu. betul, betul. Sesuai kebutuhan juga. Kebutuhan ya. Efisiensinya banyak nanti, Yakin Pak. ya? Yakin. Ya, karena perempuan Bu. Loh, tapi ngomong walaupun ada, apakah tetap ada negosiasi? Itu ada apa namanya standar harga nggak? Maksudnya kalau minimal pembelanjaan segini baru bisa nego gitu loh. Jangan-jangan kan nanti per berapa item langsung nego kan juga nggak? Kalau di swasta Agak sih ribet. ada beberapa batasannya nih Mbak Ari yang bisa cerita. Karena ini Sri Kandi bela pengadaan dulu nih Mbak. Jadi beliau yang kemudian mengkoordinasi proses bisnis yang ada di marketplace swasta nih. Monggo Mbak Ari bisa Saya cerita nih. rada gender ya. Usia berapa Mbak? 27, Pak. Masih muda 27 Pak. aja masih muda gitu loh. Iya. Sudah dipasrai
kekuasaan yang- untuk Iya. Kewenangan, Pak. kewenangannya. Jangan detail aja Oh, Pak ya. detail gitu. Iya. Itu loh Mas saya. Dilanjut Pak. Iya, Nanti yang baik. tadi harus saya. Kalau nggak bisa dijawab Pak Amir loh jawab. Gimana Iya, tuh? baik. Jadi Ada standar minimalnya apa gimana? Nego. Jadi Gonya. kalau di Perpres itu belanja kurang dari 50 juta itu sebenarnya bisa belanja langsung tanpa Langsung. perlu nego. Tapi kalau belanja di atas 50 juta sampai dengan 200 itu wajib menggunakan nego, baik itu nego harga maupun nego teknis. Jadinya mungkin misal kita mau beli laptop nih, wah kok harganya tinggi banget nih, bisa kita nego harga agak turun dong. Terus tapi apalagi nanti kita punya minta perbandingan harga gitu punya kan. perbandingan harga. Udah gitu nanti kok hanya laptop aja ya, kita butuh tasnya nih buat bawa-bawa, kita butuh mouse juga. Nah itu bisa masuk ke nego teknis. Jadinya bisa nego harga, bisa nego teknis, bisa juga keduanya. Itu Jadi bagi di atas penyedia juga ya harus menyiapkan diri untuk ada negosiasi. negosiasi kalau gitu. ya di atas 50 juta yang wajib. Kalau sekarang tunjukkan sampai maksimal berapa? Pengadaan langsung Pengadaan mungkin langsung. Pak. Iya. Oh, ya. Kalau barang sampai 200 juta, kalau konstruksi sekarang sampai 400. 400, iya, kalau 400 konstruksi. juta bisa tunjukkan. Pengadaan langsung. Pengadaan Pak. Pengadaan langsung ya. Pengadaan langsung dong. Pengadaan Pengadaan langsung, bukan Pak. penunjukan. Agak beda Pengadaan memang. langsung. Beda. Pengadaan Iya, langsung. beda. Ini agak Aku beda, termasuk Pak. ke tes dulu. Saya nggak tahu. Ternyata detail banget itu loh. Iya, Saya iya, semakin iya. senang kayak ini. Kalau penunjukan kan kriterianya tertentu, Iya, Pak. betul. Ada Iya, iya. kondisi tertentu. Kalau Pak yang Amir suka tertentu. penunjukan langsung Oh, soalnya gitu ke ya? saya gitu ya. Langsung mengarah. Bedanya Itu apa? agak Penunjukan sensitif langsung. itu. Betul. Penunjukan langsung dan Pengadaan langsung. Nah, ini Pengadaan langsung. boleh persepsinya biar tahu. Kalau penunjukan langsung ada di pasal 38, Mbak. Jadi kalau kondisi atau kriterianya tertentu. Contohnya keadaan kahar dulu pas Covid, ketika kita beli masker kita tunjuk langsung. Karena kita butuh ada pernyataan darurat dari kepala daerah atau yang punya kewenangan gitu ya. Atau ada presiden, wakil presiden punya acara di DIY, butuh sesuatu maka bisa dilakukan penunjukan langsung. Atau hak musibah. paten. Betul, musibah atau Bencana kahar alam tadi ya. bisa. Iya. Ada Atau hak situasi paten. tertentu. Pak Amir punya hak paten di tanaman tertentu gitu ya. Ya hak patennya Pak Amir aja. Saya bisa tunjuk langsung kalau memang barang itu dibutuhkan. Dan tidak ada yang lain mungkin yang Betul. sesuai. Kalau dengan pengadaan itu. langsung Iya, ada oke. kompetisi, ada sedikit kompetisi di situ. Pasti dibandingkan. Perbandingan. Betul. Kembali ke purchasing tadi, sebenarnya ketika kita belanja, ngeklik saya mau beli kertas gitu ya, tidak kemudian kita asal ngeklik saja atau tunjuk langsung saja. Tapi kita juga lihat, oh ada yang lain nih, harganya seperti apa. Kita lihat pembandingnya. Minimal ada 3 pembanding yang kemudian bisa dikomparasikan secara harga dan Minimal spek. ya, Betul, minimal 3. Pak. Sebelum kita klik, oh ternyata 65.000, 59, 59.500. Kita lihat lagi, oh ternyata yang 59 nggak bisa ngirim, kita harus ambil. Ya nggak bisa dong, Iya. kita kan ada kegiatan atau aktivitas lain. Kemudian Ini sudah menjadi dinegokan. kebiasaan di rumahnya. Beli berambang aja saya kira kan udah Dinego. ambilin juga ya. Iya betul betul Pak. Dinego dan di ini ya harganya loh. Tapi kalau di e-purchasing masih bisa bukan lagi penunjukan dan pengadaan langsung kan, otomatis sudah langsung transaksi toh. Betul. Iya, Makanya bukan di metodenya kan area berbeda, yang Mbak. berbeda. Namanya e-purchasing. Karena dia belanjanya di toko digital, bukan lagi kemudian penunjukan sama pengadaan langsung Iya. ya, Ri ya. Tapi mungkin sudah kalau misalnya ada perbandingan di offline-nya sudah, kemudian baru dicari di Pembandingnya toko bisa di Pembandingnya situ juga, di Mbak. online. Oh, bisa di situ juga. Iya, ya? Oh, ketika benar-benar. short kertas A4, F4 gitu kan keluar. Dari penyedia mana aja, harganya lokasi berapa dari- aja. Menemukan sesuatu dengan e-vouching itu apa sesuatu yang apa ya, yang agak aneh atau Agak aneh itu apa, Pak? misalnya beli tadi yang contohnya kertas kok ini kualitas berapa mili, itu pernah nggak? Slip Kalau itu kertas kan standar ya Pak, speknya Pak. Ukurannya sudah standar, Iya. kemudian satuannya udah rim. ya Paling Ukurannya. yang membedakan sekarang ada green label itu, label hijau. Kita Oh. beli barang jasa, bagaimana dampaknya biar berkelanjutan. enggak, Ada artinya isi gini green. loh, yang kita beli kualitasnya A kok setelah dikirim kualitasnya B, pernah nggak nemukan itu? Kalau itu belum kita ya. Belum ya. Kalau Jangan makan ada. minum tadi pernah Pak, Oh, yang iya. tadi apa nasi goreng dengan bungkus kertas coklat iya. tadi Mbak. Kalau yang standar Tapi kalau sih yang lebih barang-barang, gampang ya. iya, Tapi lebih kalau yang gampang. nggak standar barangkali akan bisa nemuin itu. Betul, ada item mes atau kekhasan khusus dari makanan-makanan tadi kan Pak, karena dia nggak standar. Mungkin kan ada kriterianya juga ya, yang bisa barang apa saja sih yang bisa ditampilkan di toko daring di e-purchasing ini. Itu kan ada 4 kriteria sih Apa aja? sebenarnya. Hmm. Yang pertama itu barang yang standar atau bisa distandarkan. Yang kedua itu memiliki resiko yang rendah.
Yang ketiga itu harganya udah terbentuk di pasar itu Pak. Ya, Nah, ya. ya yang keempat itu yang bisa daftar ke toko daring itu yang tidak ada di katalog lokal. Karena kan katalog lokal dan juga e-katalog dan juga toko daring ini kan sama-sama e-purchasing nih, jadi saling melengkapi. Jadinya kalau dimaksimalkan kalau yang udah ada di katalog tidak lagi ada di toko daring seperti itu. Oh, Jadinya jadi ada nggak 4 double kriteria gitu itu ya. ya. Jadi kalau tadi ngomongin harganya sudah terbentuk nih, spesifikasinya Standar udah standar semua. Oke, baiklah. Kita akan bahas nanti sebentar lagi, kita akan break dulu sebentar. Nanti saya juga pengen tahu lebih banyak ke Pak Amir nih, gimana sih supaya UMKM kita atau para penyedia lokal ini yang naik daun gitu, yang lebih banyak nanti berinteraksi atau diakses oleh pemerintah daerah. Kita bahas sebentar lagi, jadi jangan kemana-mana. Kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMK dan koperasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, serta mempercepat penyerapan APBN atau APBD. Mengatasi kondisi pandemi COVID-19 yang mengancam kesejahteraan ekonomi UMK dan melihat adanya peluang besar keterlibatan UMK dalam pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP mengembangkan platform belanja pemerintah yaitu Toko Daring. Toko daring terintegrasi dengan marketplace dan retail daring sehingga belanja pengadaan melalui UMK dapat dilakukan semudah belanja online di marketplace sehingga seluruh UMK yang sudah tergabung dapat langsung bertransaksi dengan pemerintah. Saat ini LKPP sudah bekerja sama dengan 64 marketplace dengan berbagai komoditas barang jasa yang bisa dibeli kapan saja dan di mana saja oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan bertransaksi dan opsi pembayaran, serta pengiriman yang bervariasi, telah terlaksana 153.798 paket pengadaan dengan total nilai transaksi 408,5 miliar rupiah. Selama implementasi toko daring, LKPP telah melakukan terobosan dalam menjawab tantangan di lapangan diantaranya memanfaatkan kartu kredit pemerintah dan fitur pembayaran bertempo untuk menjamin kepastian pembayaran kepada UMK. Melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk menaikkan limit transaksi kartu kredit pemerintah dan pemungutan pajak. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan Mendagri terkait penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Mempermudah pendaftaran marketplace dan retail daring sebagai mitra toko daring termasuk bagi marketplace lokal. Menerapkan program onboarding bagi para UMK lokal pada marketplace di berbagai daerah, bekerjasama dengan asosiasi penyedia, Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi untuk meningkatkan kapasitas UMK untuk go digital. Saya Adi dari Ayam Taliwang Mbok Sutil. Saya berjualan secara offline udah sekitar 10 tahun ya. Pas awal pandemi itu mulai tergabung dengan online gitu. Kemudian dengan adanya program dari LKPP yang bernama Toko Daring, ini sangat membantu kami para UMKM untuk bisa meningkatkan penjualan karena jumlah orderan itu kan relatif lebih besar. Saya sangat merasa terbantu sekali dengan adanya toko daring ini karena sangat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan UMK, di mana di sana banyak sekali terdapat pilihan produk sesuai dengan spek dan harga yang kami butuhkan. Lalu juga terdapat banyak pilihan untuk metode pembayaran dan pengiriman, mulai dari yang paling cepat yang 1 hari sampai pun ada. Jadi kami sangat merasa terbantu sekali. Terima kasih. Tentunya inovasi toko daring akan terus berlanjut dengan melakukan peningkatan sistem informasi, adaptasi proses bisnis, dan harmonisasi regulasi dengan stakeholder terkait.
UMK tumbuh, ekonomi pulih bersama Toko Daring. Nah, kalau tadi Anda sudah ngikutin dari segmen 1, 2, dan sekarang ketiga ini, Anda makin tahu ternyata mungkin Anda selama ini tidak berpikir bisa menjadi bagian dari penyediaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah. Nah, ini kesempatannya buat Anda. Tadi Pak Amir juga membuka kesempatan seluas-luasnya untuk anak muda. Nah, ini kalau Anda punya keahlian, punya kemampuan, nggak harus memproduksi sendiri, mungkin Anda punya keinginan kuat untuk ngikutin prosesnya menjadi penyedia, itu gampang banget jadinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dukungannya Dewan nih supaya Pak penyedia-penyedia ini mungkin dari UKM mikro kecil yang ada di Jogja ini mereka makin banyak yang terlibat di sana. Saya belum tanya ke Mbak Dewi nih berapa yang ada di e-purchasing-nya kita yang itu lokal. Nah, supaya itu lebih banyak lagi upaya-upaya apa Pak yang bisa dilakukan, Pak? Upayanya adalah menyediakan anggaran yang banyak. Kan bagiannya di sini juga tuh. Berarti belanja modal. Ya, belanja modal itu menstabilkan loh sekarang ini, menstabilkan ekonomi. Kalau nanti belanja modal tidak berani pemerintah daerah menambah, berarti perputaran uang itu berhenti. Ya? Berhenti. Kalau berhenti, ini kan jadi repot. Ekonomi tidak naik, nanti pedagang kecil-kecil tidak terbeli. Ini yang sebetulnya kita mendorong, belanja modal itu dibesarkan. Ada efisiensi, iya efisiensi, tapi ini kita dorong untuk belanja modal itu ya sak murwat, bahasanya sak murwat enggak? Napa niku Pak? Sak murwat ya kebutuhannya di DIY seperti apa. Kira-kira itu aplikasinya gimana tuh Pak? Implementasi realnya kayak apa tuh dengan belanja modal yang ditingkatkan? Ya tinggal buat program aja toh, beliau nanti yang secara administrasi kan sudah membuka peluang tadi toh. Tinggal mana yang akan di-up-kan. Jadi Pemda ini sebanyak mungkin punya dong, belanja modal. Ya. Punya boleh anggaran, gitu ya, didorong gitu ya. Iya. Sehingga kan menarik, namanya bisnis kalau ada kebutuhan pasti penyediaannya akan makin banyak gitu. Berarti perputaran uang itu akan dinamis. Ya. Setuju Pak. Dinamis, jangan nanti pemenangnya orang di sana, perputaran uangnya di sana, kita nggak bisa apa-apa. Contoh misalnya urusan dengan tadi loh tenaga kerja itu loh. Saya tuh dulu masih ingat ya Mbak ya, kalau Sabtu itu kan kita dulu bayaran Sabtu ya. Nah, ini kan per bulan nih. Ya toh. Kalau kita mingguan gitu ya Pak. Zaman dulu kali Pak. Zaman dulu dulu Sabtu itu bayaran. Ya toh. Saya lihat di pasar-pasar tradisional itu kalau Sabtu sore ramenya minta ampun karena ada perputaran uang di situ itu gitu. Maka termasuk sebetulnya saya ingin bansos itu juga terus dilakukan. Beda di negara itu ya di sosial itu. Kalau sosial diberikan kepada masyarakat perputaran kecil-kecil Mbak, itu nyaman, terus nanti bisa memutar uang dari kecil-kecil. Nanti secara teknis ya beliau kali yang bisa. Lebih inklusif ya Pak. Inklusif, iya gitu. Nah, berarti sekarang emang belanja dari Pemda sendiri seberapa banyak, seberapa besar? Apakah sudah menyenangkan para penyedia? Artinya memang semua kebutuhan hampir semuanya sudah lewat toko daringnya.
Kalau belanja itu sebenarnya kalau di DIY itu sekitar 1,4 triliun Mbak untuk pengadaan barang dan jasa. Iya, lewat semua toko daring? Seluruh pengadaan barang dan jasa. Berapa 55%-nya lewat purchasing. 55%. Jadi lumayan banyak. Itu DIY saja. Kalau di DIY kan sebenarnya ada kabupaten kota ya, DIY provinsi ya Pak. Kabupaten kota juga punya kue sendiri-sendiri. Artinya ketika join di tadi toko daring lokal pasar tadi, pasar yang dinikmati atau kuenya tidak hanya dari DIY saja. Kabupaten kota. Kabupaten kota bisa. Juga. Bahkan kementerian atau satker di DIY ini kan banyak satker yang dari pusat berkantor di DIY pasti butuh dong yang namanya belanja pendukung semacam ATK, makan minum rapat itu pasti butuh. Nah, silahkan mengakses informasi itu sebanyak-banyaknya. Tadi Mbak Ari sudah spill bisa akses sirup. Nah, sekarang sudah banyak media cetak, media massa yang kemudian secara pengendalian atau dari MCP KPK juga mengharuskan kita mempublikasikan belanja kita. Kebutuhannya berapa? Di media cetak sudah banyak, Mbak. Ya, artinya transparansi semakin terbuka. Terus nanti yang jelas tidak ada monopoli penyedia barang. Betul, Pak. Tidak hanya itu aja. Apalagi? Kalau misalnya itu aja ada ininya, ada sanksinya. Kalau yang misalnya aku sukanya kan Pak Amir misalnya sukanya A gitu dan ke situ terus ada itunya. Kita punya teman di Komisi Persaingan Usaha. Mbak, yang ada di Samsat itu. Beliau-beliau kan mengamati bagaimana behavior pasar. Apakah kemudian saya ini beli snacknya di A terus apa alasannya? Apakah kemudian ada yang melatar belakanginya? Apa alasannya saya memilih itu saja? Nah, itu menjadi sifat atau aktivitas yang tidak kemudian baik secara persaingan usaha. Makanya ketika laman katalog itu terbuka seluas-luasnya, referensi pasar itu akan semakin terbuka. Harapannya seperti itu. Tadi Pak Amir ngendiko, ayo kita melibatkan pemuda. Ayo Pak, kalau memang mereka mau untuk kemudian join di pengadaan barang dan jasa, tidak kemudian susah gitu ya, Ri. Teman-teman di kami ini punya pelayanan setiap Selasa Kamis, Mbak. Untuk coaching klinik sebenarnya, secara daring. Oh, secara daring. Betul. Apa tuh yang di... Tapi masalahnya itu kan belum sampai ke tingkat dusun, Mbak. Betul. Nah, itu sampai pelosok-pelosok ya. Berarti masih pelit informasi. Karena tadi Pak, kami fasilitasinya secara daring ya. Jadi karena kalau sampai ke dusun kan kami perlu banyak hal ya Pak di situ. Kalau daring kan di mana saja kami bisa memfasilitasi. Bisa diundang ya? Betul, bisa Pak. Jadi offline pun sebenarnya juga bisa dilakukan untuk pembinaan tadi yang diharapkan Pak Amir. Atau main ke kantor kita Mbak di Kepatihan. Ini tergantung minatnya ya. Kalau memang pengen menjadi penyedia tinggal cari aksesnya aja. Maka salah satu media yang sekarang ini ya media dunia maya gitu. Bukan dunia Dewi Pak. Itu. Dunia maya penting kita itu. Gitu Mbak. Oke, ya. Artinya kalau misalnya nanti belum terakses, apakah juga ada upaya tadi secara offline ada bentuk-bentuk tatap muka, kemudian secara daring, ada nggak konten-konten misalnya yang itu secara masif dilakukan sehingga orang juga caranya menjadi penyedia gini ada nggak? Kalau di toko daring sendiri ini sebenarnya kalau balik ke tadi, apakah si bakul itu tuh masuk ke toko daring apa enggak? Itu sebenarnya penyedia yang terdaftar di toko daring itu asalnya dari si bakul awalnya. Kebanyakan. Ya, kebanyakan itu dari si bakul. Jadi kalau misalnya ada yang penyedia yang mau masuk, mau apa, biasanya taunya si bakul dulu nih. Karena rumahnya UMKM itu kan ada di Dinas Koperasi, pasti tanyanya ke sana, nanti akan diarahkan tuh untuk mendaftar ke toko daring. Jadinya sebenarnya kalau aksesnya tuh di web LPSE pun ada, nanti ada nomor, kita ada WhatsApp-nya juga, bisa tanya-tanya di situ, bisa main ke kantor, bisa lewat tadi yang dikatakan Bu Dewi, lewat Zoom. Hari Selasa dan Kamis sebenarnya informasi-informasi itu banyak. Cuma kalau yang konten-konten tadi itu memang belum ada ya Bu Dewi ya? Iya. Belum. Mulai dibuat sih Mbak. Baru mulai. Jadi kayak nanti siang kita bikin teaser nih untuk kemudian menginfokan ke teman-teman. Teman-teman kan kalau scroll ada teaser nih, apa sih ini? Mereka jadi pengen tahu. Mungkin itu terakses jadinya. Kalau yang itu tadi agak pada stepnya agak perlu komitmen lebih tinggi. Kalau ini kan terpapar aja gitu, akhirnya berminat. Atau yang malu-malu kalau malu ke kantor kita ada WhatsApp layanan kita juga ada. Biasanya anak-anak muda kan kalau untuk
tanya langsung kan sungkan atau malu gitu ya, kita ada layanan WhatsApp atau juga. mungkin galak-galak ya Bu. Enggak ya? Soalnya sekarang ada tren penyedia atau pedagang itu yang introvert gitu loh ya. Tapi dia omsetnya ternyata tinggi. Iya, makanya. Nah, ini sebenarnya melayani itu kan tidak terlalu banyak tatap muka sebenarnya ya. Para introvert boleh. Boleh. Ngomong-ngomong, yang sering ditakutkan atau tantangan hambatan bagi para penyedia itu apa sih sebenarnya yang sehingga itu agak menyurutkan langkah gitu? Tantangannya apa kayak tadi Bapak kan, online-nya mungkin kurang atau kemampuan apa atau apa yang mereka biasanya ketika memasarkan produk nih Mbak, jadi kalau saya bikin donat, bagaimana kemudian donat ini dipandang, oh menarik nih saya mau beli, itu kadang-kadang mereka kesusahan. Cuman betul, kalau teman-teman dinas koperasi mereka sudah memfasilitasi bagaimana mempercantik visualisasi dari produk ini, kemudian tampilan di media sosial juga bagus. Sekarang banyak fitur nih, sistem informasi atau teknologi informasi seperti Canva dan lainnya yang bisa mereka gunakan. Nah itu bisa diakses bersama dengan teman-teman dinas koperasi yang kemudian menarik. Dan jangan lupa tadi berulang-ulang kita katakan bahwa konsisten dan komitmen tadi Mbak. Ketika kita sudah jatuh cinta kepada mereka, produknya bagus dan konsisten, kita akan pasti langganan ke mereka dengan menjaga kualitas tentunya ya. Jadi secara tampilan, harga bersaing. Harga, oke. Kalau makanan ya rasanya. Terus kalau mereka misalnya saya nggak bisa online gitu, apa nih yang bisa dilakukan? Kalau sekarang nggak bisa online ya, ini mereka ketinggalan dong, Mbak. Ketinggalan dong. Jadi mau nggak mau kalau itu ya. Sumpah-sumpah aja sekarang pakai HP kok. Mudah-mudahan aja lah. Iya. Artinya hambatannya nggak terlalu banyak untuk mereka ada di toko daring ini. Betul, seharusnya tidak terlalu banyak ya. Artinya mereka pasar pengadaan barang jasa pemerintah ini terbuka untuk mereka, Mbak. Silahkan kemudian berlomba-lomba mengakses, silahkan berlomba-lomba untuk berpartisipasi. Karena semua kemudian kita buka gitu ya, betul. Oke, nah ini berarti kan ada banyak peluang yang bisa diambil. Kalau dari Pak Amir sendiri mungkin bisa memberikan apa sih kepada para calon penyedia pebisnis di luar sana yang sebenarnya bisa mengakses ini tapi belum, mungkin apa yang bisa disampaikan Pak Amir? Ya, acara ini bagian dari sosialisasi. Saya yakin mereka akan tertarik mendengar yang dipaparkan oleh beliau-beliau ini yang punya kapasitas di situ. Oh ternyata ini membuka peluang usaha baru kaitan dengan pengadaan ya, betul. Yang bisa dari rumah tidak harus ke kantor. Gitu ya. Ini kan passion anak-anak muda kan di situ itu. Nah kita tinggal mendorong aja sosialisasi lewat apapun yang harus kita lakukan. Yang kedua ya tadi sebagai anggota dewan ya banyak-banyak belanja ya. Itu penting. Ini berarti saran kepada pemerintah daerah. Ya kita itu bagian ya. Banyak belanja di lewat efisiensi perlu kita lakukan itu. Semakin uang semakin berputar di masyarakat, itu kejahatan dia semakin berkurang. Kriminal juga berkurang. Semakin makmur rakyatnya, semakin Pak. Makmur, semakin terfikirkan kebutuhan pokoknya. Perutnya nggak lapar, bisa ngopi bareng-bareng, guyon. Itu penting bagi kita. Bagi anak-anak muda itu kan sekarang dunia dulu sama sekarang lain. Sekarang anak-anak muda ya kita fasilitasi aja. Ini udah difasilitasi oleh aturan impresnya, tinggal kita mendorong dari teman-teman dewan. Pak Amir sangat paham ya dengan anak-anak muda sekarang itu gimana gitu. Ya, followernya anak muda Mbak. Saya masih muda. Gitu ya. Tapi betul Pak, artinya bahwa tingkat pemahaman itu akan mendorong untuk bisa menemukan program yang tepat buat mereka. Iya, apalagi sekarang kehidupan yang kita alami itu satu rumah saja, mungkin di antara kita, ya, mungkin saya lah. Mau bicara dengan anaknya aja hanya satu kamar, jeluk, mundang aja dengar. Kadang-kadang lewat WA kok. Ini menjadi persoalan sosial loh ini. Nah, daripada mengundang ayah bundanya itu lewat HP yang hanya satu rumah, biarlah mereka itu terlibat urusan membangun. Usaha sadar terlibat membangun itu penting. Ini kan kadang-kadang anak muda kan jarang loh terlibat urusan bangun ini. Ini jarang banget. Wis sakarmu dalane rusak sakarmu gitu. Terus nanti pembangunan mau seperti apa, mekanisme seperti apa ini turun loh ini. Nah, ini ada peluang-peluang usaha baru saya kira
penting kita appreciate. Terima kasih banyak Pak, Gitu. di garis bawahi harus ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong kalau dari pengelola sendiri atau yang mengawasi proses ini, itu tingkat keberhasilan program penggunaan toko daring ini itu apa sih ukurannya? Banyak Mbak, dari berbagai macam ya. Jadi ada peningkatan partisipasi pelaku usaha yang kemudian melakukan onboarding. Oke. Tidak, itu Masuk di satu. dalam itu, oke. Yang kedua, teman-teman yang onboarding ini transaksi gitu ya, Ri ya. Ada transaksi. Kalau dia diam aja di situ, Iya nah dong. ngapain? Dia cuman aku punya toko nih, saya jualan ini, tapi nggak pernah ditransaksikan. Berarti aktif ya? Betul. Ada transaksi di situ. Iya. Kemudian yang ketiga tadi penggunaan produk dalam negerinya. Karena sudah ada instruksi presiden, maka kami pemerintah itu harus wajib mengalokasikan minimal 40% dari anggaran belanja kami untuk belanja produk-produk lokal. Bagaimana cara mengaksesnya dengan katalog tadi? Oke. Itu Mbak. Jadi semakin lama, kemudian porsi proses pemilihan penyedia tadi sudah terlihat 55%, lebih dari 50% metode pemilihan penyedianya melalui e-purchasing. Ini luar biasa. Artinya Kalau daerah lain bisa berapa persen? Ini kan 55% DIY ya? betul. Nah, itu sudah cukup tinggi? Sudah cukup tinggi Mbak. Oke. Kami bahkan di 2 tahun terakhir ini mencapai peringkat 10 di nasional. nasional. Padahal belanja kami di DIY ini kecil ya Pak. Iya. Belanja DIY ini provinsi yang kecil, belanjanya juga kecil. Tapi belanja di toko daringnya masuk di 10 peringkat besar. Nah itu yang Pernah di kemudian 5 besar. pernah di 5 besar Pernah, tuh. pernah sampai Pengelolanya 5 bilang besar. pernah di Artinya- 5 besar. Artinya potensial pelibatan cukup. Betul. Saya dengar itu ayam. Gitu ya. Iya. Jadi Kalau itu- nggak usah ngoyak-ngoyak mitranya ya Pak ya? Artinya kalau ini belanja modal ditambah tadi 1, berapa? 1,4. 1,4 triliun sama dengan dana S ya. Iya. Terus itu tambah lagi bisa 2 kali lipatnya aja lah. Iya. Dirasakan oleh masyarakat. Berarti Belum tingkat nanti yang kabupaten kota. kepercayaannya tinggi ya Iya. dari keterlibatan. keterlibatan ya. Iya keterlibatan, partisipasinya. dan otomatis juga tadi tingkat kepercayaannya kepada penyedia juga tinggi. Tinggi, Nah, ya. tinggal kita bagaimana juga penyedia meningkatkan lagi. Saya penasaran, penyediaan tadi itu lokal dan nggak lokal. Berarti kalau ada orang yang menyediakan barang bukan dari produk lokal itu juga nanti akan di screening atau gimana tuh? Ada tagging. Ada labelingnya ya, ada info di Jadi produknya. made in yang itu tuh kan banyak banget ya kan. Betul. Made in Misalnya negara laptop lain, ya. ya kan. Laptop kan di DIY Impor tidak ada ada yang dong. nggak ada yang Impor. produksi ya. Nah, berarti kan impor. Tapi kalau yang bahan-bahan kecil yang itu bisa diproduksi lokal tapi itu impor akan di Betul. Ada kurasinya ya. Ada aturannya sih Mbak. Jadi ketika kita butuh sesuatu, kita utamakan yang Daerahnya lokal dulu. ada, Betul. itu diutamakan. Utamakan dulu, nanti bertingkat. Tapi Kalau nggak mahal ada, ya ternyata yang daerah gitu gimana tuh? tadi kan inklusif pengadaan itu tidak hanya ke arah efisiensi efektif, tapi perspektif inklusif. belanja apa jadinya ya? Ya Oh, perempuan tetap ada begitu aturannya. dong. Gitu. Mana yang Iya, iya. Makanan murah tapi atau berkualitas. barang kerajinan kan nggak bisa ditakar dengan hanya harga kan Mbak. Iya. Betul kan? Tapi harga itu terbentuk dari apa? Gudeg tertentu harganya pasti lebih tinggi. Nggak bisa kita bandingkan dengan gudeg yang ada di pinggir jalan atau ada di pasar. Iya. Pasti segmentasi pasarnya berbeda. Itu tidak bisa kemudian dikomparasikan bahwa saya belinya kemahalan, itu beda. Bisa. Tidak, karena tadi Berarti segmentasi. bagi pembelanja OPD yang dalam hal ini juga ada guidance atau juga do and don't-nya gitu tetap ada. Ada. Kalau kita kitabnya paling utama ya di Perpres dan aturan turunannya gitu Harus ya. seperti itu ya. Katalog ini kan salah satu strategi pengadaan. Tadi saya matur strateginya LKPP untuk meningkatkan tata kelola pengadaan, salah satu pilarnya di digitalisasi. Makanya kalau kita lihat sejarah dari zaman 2019 bagaimana mengubah kebiasaan dari manual ke digital itu sangat susah. Tadi Mbak Ari bilang pakai SE Sekda dengan kewajiban 25% naik jadi 70%, itu sangat susah. Tapi sekarang teman-teman menikmati Mbak, mereka nggak mau lagi belanja manual dengan pengadaan karena Lebih susah. efektif ya. Harus dicatatkan kan Iya. Pak. Sekarang dengan toko daring mereka transaksi klik dengan Kita komparasi catat harga, ya. didapat harga terbaik dengan barang yang bagus, value for money-nya bagus. Maka secara auditor ketika dibuka BPK masuk, auditor eksternal masuk, dia tinggal buka saja di sistem Dan sebetulnya informasi. dari awal sudah ada pengawasan ya, ditampilkan di sirup itu. Ini itu nanti tinggal Semua ada dalam satu genggaman. satu genggaman. Jadi nggak perlu buka SPJ yang berlembar-lembar. Dulu kan bisa tuh Mbak, Semua ini ada. kasus saja bukan Iya. di negara Huhuha itu. Dulu pemenangnya kan tinggal kalau masih manual kan tinggal satu lembar di. Betul. Nah itu Itu bisa. yang di Konoha ya Pak Tapi ya? kan iya. Tapi kalau sekarang kan udah
terbuka. Ini yang dari tadi Pak Amir ini administrasinya. Kalau ini jadi lebih gampang ya. Iya, Langsung gampang. dibuka di aplikasinya udah keluar udah ya keluar laporannya semua. ya. Wes, Irit pokoknya administrasi. efisien gitu ya. Efisien. Akuntabel. Transparan. Yes, gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Dewi. Kalau ada yang mau disarankan untuk OPD nih berarti ya, yang akan jadi kalau tadi sudah disarankan untuk para penyedia, kalau dari OPD-nya apa ya saran dari Kalau untuk Biro? teman-teman OPD, terutama teman-teman pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen, karena Perpres 46/2025 ini sudah mewajibkan transaksi katalog bila barang atau jasanya ada di katalog, ayo kita belanja melalui purchasing atau katalog. Karena tadi Pak Amir juga ngendiko bahwa lebih transparan, efektif, akuntabel gitu ya. Dan Iya. lebih terawasi lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak Ari, Mbak Dewi, terima kasih. Hari ini ujiannya sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Menyatakan lulus Pak Amir. Komlot. 3,51 ya. Iya kan pengujinya Pak Amir nih ya kan, Iya. sudah lulus. Jadi gemetarnya itu sudah hilang. Itu calon Udah pejabat panas itu. sekarang. Iya. Malah sekarang mulai panas Oh, Pak. iya. Gimana, Pak? Kita Iya, perpanjang. biar nanti kabitnya nambah kegiatan. Sesi selanjutnya Sesi Mbak. selanjutnya, Iya. ya. Oke. Tapi yang menarik ini Iya. bahwa Tapi aneh Mbak, kenapa Pak Amir? closingnya ini Ya. tugas Dewan sudah sudah terkurangi satu, pengawasan. Sudah dilakukan Iya, otomatis. Bapak tinggal udah kurang. menanyakan piye gitu ya Pak. Nggak usah ditanyakan, kan bisa dilihat itu. Termonitor, Pak. Termonitor. Kalau Ya. kita tinggal buka silent gitu Ya, Pak, begitu. Matur nuwun Pak Amir. Nggih, matur nuwun. Komitmennya ini yang paling menggerakkan adalah yang statementnya Pak Amir bahwa selain ini adalah sebuah usaha menjadi transparan, akuntabel, tapi yang paling penting adalah menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Penting. Oke, itu dia catatannya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini. Semoga menjadi optimisme, motivasi untuk Anda ikut serta di dalamnya, ikut menggerakkan roda ekonomi di DIY. Saya Marta Sasongko.